Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Sumasu no Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 108 dan 109. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan kalau petarung yang akan maju di ronde ke-12 ini adalah Odin sebagai representasi pihak dewa dan Sakata Kintoki sebagai representasi pihak manusia. Odin terpaksa turun tangan. Secara satu kekalahan lagi saja dari pihak dewa, maka semuanya selesai. Karena aturan Ragnarok menyebutkan pihak yang pertama kali mencapai 7 kemenangan, maka dialah pemenangnya. Nah oke, masuk pada chapter 108. Chapter kali ini berjudul Ronde 12. Panel pertama sendiri dibuka dengan menunjukkan ketegangan yang tak pernah terjadi sebelumnya di arena. Videotron Arena memperlihatkan skor yang saat ini dipimpin oleh kubu manusia dengan 6 poin. Satu kemenangan lagi bagi pihak manusia, maka semuanya akan selesai. Pada momen ini sudah tidak ada lagi dewa di Valhalla yang menyebut Ragnarok sebagai permainan belaka. Meskipun memalukan, semua dewa sepakat kalau manusia itu kuat dan tak bisa diremehkan. Kehormatan para dewa bergantung pada ronde 12 ini. Mereka benar-benar tidak boleh kalah. Berikutnya adegan pun berpindah pada Buddha yang sedang mengantar Kintoki ke arena. Di sini Buddha kembali menanyakan apakah Kintoki yakin dengan pertarungannya melawan Odin. Lalu Kintoki pun menjawab kalau tak peduli apapun yang terjadi, dirinya pasti menang. Mendengar hal itu, Buddha pun hanya bisa percaya saja pada Kintoki. Tapi kemudian Buddha berkata, kalau kelihatannya Kintoki juga memiliki alasan lain untuk tidak boleh kalah. Karena ternyata di hadapan Kintoki dan Buddha saat ini, semua rekan-rekan para petarung manusia yang telah gugur berkumpul untuk memberikan semangat terakhir mereka pada Kintoki. Dimulai dari anak-anak Adam, rekan-rekan Nikola Tesla, prajurit Sparta, pasukan Lubu, hingga para petarung sumo, mereka semua berkumpul untuk memberikan dukungan dan semangat pada Sakata Kintoki. Pada momen ini Thomas Alva Edison meraih tangan Kintoki dan kemudian melakukan hal konyol. Yang mana setelah menyalami Kintoki, Edison pun berkata kalau Kintoki telah menerima kekuatan sekaligus harapan dari seluruh umat manusia. Ia meminta Kintoki untuk menang agar kemajuan umat manusia bisa terus berlanjut. Lalu tidak hanya Edison, rekan-rekan Lubu pun juga memberikan dukungannya pada Kintoki. Para petarung sumo pun ikut memberikan dukungan, begitu pula dengan pasukan Leonidas dan juga anak-anak Adam. Setelah semua dukungan tersebut, Buddha pun kemudian berkata pada Kintoki kalau sekarang Kintoki lebih tidak boleh kalah lagi. Di sisi lain tentu saja, mendengar semua dukungan itu, Kintoki pun senang sekaligus bingung harus berbuat apa. Akan tetapi, alih-alih terbebani dengan semua harapan tersebut, Kintoki justru langsung pergi ke arena sembari tersenyum dan berkata kalau dirinya akan dengan senang hati memikul semua harapan umat manusia. Pada momen ini Hawa juga mendoakan Kintoki dan meminta Adam untuk menyaksikan pertarungan puncak dari quote-on-quote anaknya tersebut. Berikutnya pindah ke arena, Kintoki pun keluar dari lorong dan Heimdall pun langsung memperkenalkan sosok yang menjadi perwakilan umat manusia ini dengan meriah. Seorang pria yang asal-usulnya masih dipertanyakan apakah ia seorang manusia ataukah iblis. Heimdall kemudian menceritakan kisah Kintoki sesuai dengan legendanya, yaitu kalau si Kintoki ini awalnya bernama Kintaro. Ia merupakan anak dari seorang penyihir gunung. Sejak kecil Kintaro sudah terlahir kuat. Ia berhasil mengalahkan seekor beruang besar. Beranjak dewasa, Kintaro bahkan berhasil mengalahkan iblis legendaris bernama Shutendoji. Berbekal kekuatannya yang tak tertandingi dan senjata kapaknya yang luar biasa, ia pun menjadi salah satu pembunuh iblis terkuat di era Heian. Dan kemudian ia pun merubah namanya menjadi Sakata Kintoki. Yang mana pada saat ini tidak seperti legendanya, Kintoki tidak akan membunuh iblis, melainkan saat ini Kintoki akan membunuh seorang dewa. Kekuatannya dapat mengguncang surga, tak terkalahkan dan tiada tanding. Itulah perwakilan umat manusia pada ronde ke-12 ini, Sakata Kintoki. Lalu berikutnya, tak lama kemudian salah seorang Valkyrie pun keluar dari bawah arena, yaitu Valkyrie ke-12 dari 13 saudari bernama Skejord.
Di sini terlihat kalau ia memiliki sifat yang sangat pemalu dan tak percaya diri. Skeyord bahkan bilang kalau seharusnya bukan dirinya yang maju dalam pertarungan sepenting ini. Namun seperti biasa, di sini si petarung manusia pun langsung ngeriz partner Valkyrie-nya tersebut dan Skeyord pun langsung luluh seketika hatinya. Ya, Mimin bilang sih Riz si Kintoki ini masih kalah jauh daripada Qin Shi Huang. Tapi terlepas dari itu, pada momen ini cahaya bersinar di seluruh arena. Skeyord pun akhirnya bersatu dengan senjata kapak milik Kintoki. Melihat persatuan Volund tersebut, Brunhild pun ikut senang dan cukup pede dengan pertarungan yang akan datang. Yang mana menariknya, tak lama kemudian Zeus pun muncul di belakang Brunhild. Brunhild terkejut karena Zeus menghampirinya. Namun Zeus pun hanya beralasan kalau ia datang untuk melihat ekspresi Geir. Akan tetapi Geir tidak ada di sana. Zeus pun lanjut bertanya pada Brunhild dengan tatapan yang serius. Apakah Brunhild yakin kalau dirinya bisa menang melawan Odin? Lalu Brunhild pun menjawab, tak peduli lawannya siapa, tak peduli pertarungannya akan seperti apa, dirinya tidak pernah memilih perwakilan umat manusia yang akan kalah. Dan bahkan menariknya, di sini Brunhild juga bilang kalau dirinya secara khusus menyiapkan Sakata Kintoki sebagai petarung anti Odin. Brunhild memasukkan nama Kintoki ke dalam list petarung manusia karena dirinya melihat nama Odin di dalam list petarung para dewa. Dan tidak hanya itu, menurut Brunhild, satu-satunya Valkyrie yang bisa mendorong kekuatan Kintoki mencapai puncak tertingginya adalah Skeyord. Dan kekuatan yang bersemayam dalam nama Skeyord sendiri merupakan zaman kapak. Tak diketahui sebenarnya apa arti dari kekuatan zaman kapak ini. Tapi yang pasti, pada momen ini setelah Skeyord menyatu dengan kapak Kintoki, kapak itu pun terlihat bersinar dan memiliki sebuah corak. Kintoki pun kemudian memujinya kalau kini senjatanya terlihat luar biasa. Pindah pada sisi penonton, melihat perubahan tersebut, semua penonton manusia pun merasa optimis dan memiliki harapan. Kalau untuk pertama kalinya dalam 7 juta tahun sejarah manusia, kini mereka akan menyaksikan hari di mana umat manusia akan melampaui kehendak para dewa. Dan semua harapan tersebut ditujukan pada Sakata Kintoki. Melihat hal itu, Buddha pun berkata kalau Kintoki benar-benar luar biasa karena dalam sekejap saja ia bisa memikat hati semua orang. Akan tetapi, tak lama kemudian suasana pun mulai menjadi gelap dan suram. Tekanan yang sangat berat langsung terasa di seluruh arena. Tak hanya Kintoki, seluruh penonton pun juga merasakan kengerian yang sama. Pada momen ini muncul kegelapan yang sangat pekat dari arah langit. Bahkan seorang Buddha saja sampai memasang ekspresi merinding melihat kegelapan tersebut. Dan tentu saja, asal dari semua kengerian itu berasal dari sang Allfather Odin. Di sini lengkap dengan 6 sayap layaknya malaikat yang akan mengumandangkan akhir dari dunia. Odin pun dengan megah turun ke arena. Oke, selanjutnya masuk pada chapter 109. Chapter kali ini berjudul Takdir. Setelah Odin muncul di arena, bukan hanya para manusia, para dewa sekalipun yang ada di bangku penonton juga ikut merasakan kengeriannya. Bahkan Heimdall saja sampai ingin cabut karena saking besarnya tekanan yang ditunjukkan oleh Odin. Akan tetapi tentu saja sebagai pegawai profesional, di sini Heimdall lanjut memperkenalkan Odin dengan megah. Di sini Heimdall mengumumkan kepada seluruh orang yang ada di sana untuk segera membungkuk dan memberi penghormatan pada sang dewa yang agung. Pada momen ini dengan epik, hampir semua penonton dewa, khususnya dewa-dewa yang berasal dari mitologi Nordik, memuja dan mengucapkan nama Odin berulang kali. Dewa ini memiliki hampir 200 nama dan julukan: Sang Penguasa Takdir, Sang Maha Agung, Sang Maha Penguasa Kekacauan, Sang Allfather Odin. Ia memiliki tombak legendaris bernama Gungnir. Apapun yang terkena ujung tombaknya pasti akan hancur berkeping-keping. Ia mampu merubah medan pertempuran menjadi ladang tandus yang hanya menyisakan dirinya seorang. Dan akhirnya Odin pun menyentuhkan kakinya di arena. Di sini 6 sayap Odin pun berubah menjadi burung gagak. Namun yang menarik, tak lama kemudian Odin pun tersenyum, lalu muncul sebuah kekuatan misterius dari mata sebelah kirinya yang memakai penutup mata.
Yang mana pada momen ini, wujud Odin pun berubah sepenuhnya. Dari yang asalnya seperti aki-aki bedes, menjadi seperti dewa yang benar-benar baru. Dan ya, bisa Mimin bilang perubahan ini cukup keren. Kini Odin terlihat menjadi lebih muda, mengenakan sebuah armor tempur udah kayak Arlott. Ekspresinya juga terlihat lebih bengis daripada sebelumnya. Yang mana gilanya bukan hanya soal penampilan saja. Aura yang dikeluarkan oleh Odin pun juga menjadi lebih menakutkan lagi. Bahkan kubu manusia yang tadi merasa optimis pun hanya dengan melihat wujud tempur Odin saja, pemikiran kalau umat manusia bisa menang langsung hilang seketika. Bahkan bukan hanya umat manusia, para penonton dewa pun juga merasakan hal yang sama. Mereka semua dibuat ngeri dan takut melihat wujud dan aura yang dipancarkan oleh Odin. Yap, semengerikan itulah dewa yang akan dilawan oleh Kintoki ini. Bahkan penonton dari pihak dewa sendiri tak ada yang berani untuk menyemangati Odin, karena tentunya hal tersebut akan menjadi sebuah penghinaan. Odin tak memerlukan dukungan karena kemenangan adalah mutlak di hadapan kekuatannya yang absolut. Pindah pada sisi Brunhild dan Zeus, di sana mereka pun berkata kalau ini adalah kali pertama mereka melihat wujud tempur dari Odin. Dan yap, tak lama kemudian pertarungan ronde 12 pun dimulai. Di sini Sakata Kintoki langsung memasang kuda-kuda bertempur. Sementara Odin hanya santuy saja dan berkata kalau Kintoki benar-benar lawan yang tidak menarik. Kintoki tidak lebih dari sekedar mainan milik Buddha. Dan ya, pada momen ini Odin pun bersiap untuk menyerang sembari menantang Kintoki untuk menunjukkan kekuatannya. Namun dengan epik, Kintoki pun langsung mengcounter kesombongan Odin dengan bilang kalau julukannya sebagai dewa tertinggi Pantheon Nordik benar-benar berlebihan. Lalu tak lama, lengan Kintoki pun mengeluarkan cahaya dan memunculkan sebuah simbol rune. Sembari berkata kalau dirinya sudah mengetahui keputusasaan Odin karena dirinya juga mewarisi kehendak Golnir. Di sisi lain, melihat simbol rune tersebut dan mendengar nama Golnir, Odin pun dibuat terkejut. Lalu Kintoki pun lanjut berkata jika Odin berniat membangkitkan pilar dewa primordial, entah apapun rencana Odin, setiap tetes darah yang ada di tubuh Kintoki mengatakan kalau dirinya harus menghentikan Odin. Dan chapter pun berakhir sampai di sana. Oke, di akhir sedikit pembahasan dari Mimin. Tentu saja yang pertama, siapa itu Golnir? Kenapa Kintoki mewarisi kehendaknya? Jawabannya, sejauh berjalannya cerita SNV, Golnir merupakan seseorang yang menulis buku tentang cara membangkitkan dewa primordial. Tapi dalam mitologi aslinya sendiri, Golnir itu sebenarnya merupakan nama lain dari Odin. Lalu berikutnya terkait simbol rune yang ada di tangan Kintoki, simbol rune tersebut bernama Dagas yang melambangkan cahaya, keseimbangan, dan harapan. Tak diketahui sebenarnya apa dan dari mana simbol rune tersebut berasal. Apakah itu dari kemampuan Volund milik Skjord atau itu merupakan kemampuan original milik Kintoki yang ia sebut sebagai kehendak Golnir. Lalu berikutnya, terkait dengan kemampuan Odin, sepertinya pertarungan ronde 12 ini akan menjadi pertarungan yang penuh dengan kehancuran. Karena bagaimana tidak, dari pihak manusia, Kintoki bersenjatakan kapak raksasa. Sudah jelas kalau kekuatannya akan sangat destruktif. Di sisi lain, Odin sendiri juga memiliki kekuatan yang tidak kalah mengerikan. Apalagi sampai disebutkan kalau apapun yang terkena ujung tombak Gungnir, semuanya akan hancur berkeping-keping. Ya, rasanya cukup jelas kalau ronde 12 ini akan menjadi pertarungan yang sangat menegangkan dan meledak-ledak. Selain kemampuan kedua petarung yang sama-sama destruktif, ronde 12 ini juga menjadi pertarungan penentuan bagi pihak umat manusia. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, berdasar kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.